Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang mau mengalami mujizat breakthrough daripada Tuhan. I want to tell you this recipe. It start with honoring. If you don't honor God, Jesus, dalam rupanya sebagai manusia, turn his back. Karena engkau menolak dia. Yesus bukan kayak orang Kristen yang suka maksa-maksa, udahlah maksa lalu pelayanan lalu ini. Enggak begitu. Karena kenapa? Orang dipaksa itu enggak punya honornya. Kalau Anda datang sendiri, saya mau melayani Tuhan, that's honorable. Kalau Anda dipaksa-paksa, nanti pelayanannya modelnya gimana? Gue dipaksa-paksa gitu. That's not honorable. I can see all of you again di minggu yang pertama. Sudah berbulan-bulan I've been away di minggu pertama not to set the tone untuk the entire month, but this is a privilege untuk saya bisa set the tone. Kita masuk dalam bulan yang baru yaitu bulan November di tanggal 2 ini. Kita akan masuk ke tema yang baru. Walaupun kita masih berbicara di 1 Samuel, tapi kita akan masuk di tema yang baru dan I'm so excited. Saya benar-benar excited untuk tema yang ini because this is satu tema yang sangat dekat dengan hati saya. 3 hal yang saya berdoa untuk terjadi di IFJF Jakarta ini adalah 3 culture. The first culture is culture of prayer. Jadi saya percaya kita adalah gereja yang berdoa. Berdoa bukan saja program, tapi berdoa merupakan suatu postur kita bergantung sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bersama dengan kita, kita gak bisa apa-apa. Kemudian culture of grow, jadi kita senantiasa menjadi jemaat yang terus mau bertumbuh. Banyak dari kita mungkin tahu banyak hal, tapi I always believe, saya percaya there is always room, selalu ada ruang untuk kita bisa bertumbuh. Dan yang terakhir adalah the culture of honor, yaitu kita menghargai siapapun dia. You don't have to like the person, Anda nggak mesti suka sama orang. Banyak orang-orang yang mungkin nggak cocok dalam cara berbicara atau mungkin gaya kerja. I don't like the way he do things, I don't like mungkin, but we still have to honor. Kita harus memberikan hormat ke bahkan orang-orang yang gak sesuai atau mungkin gak setuju dengan kita. So bulan ini kita akan berbicara mengenai choose to honor. Memilih untuk menghormati. Untuk memberi penghormatan. Saya percaya penghormatan yang kita harus berikan yang pertama adalah bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Kalau di Oktober kita bicara mengenai let God. Kita lihat di 1 Samuel 23, 24, 25, 26 bagaimana seorang Daud itu mengizinkan Tuhan. Ia bertanya kemudian ia yakin akan what belongs to God. Yes, ada waktunya dia kebablasan, dia kelupaan, dia main hajar aja. Tapi Tuhan rescue kemudian dia kembali yakin. Satu hal yang kita pelajari adalah keterbukaan Daud. Satu orang yang membuka dirinya, Tuhan membawa dia ke next level yang luar biasa. Kita mengakhiri di 1 Samuel 26. Tapi 1 Samuel 27 kalau saudara baca, I believe all of you here, jemaat Tuhan di tempat ini bukan saja mendengar khotbah tapi juga membaca firman. Di 1 Samuel 27 ini saya akan briefly 27, 28, 29. Karena I'm not gonna talk about pasal ini, it's I want to focus on something. Saya mau fokus dengan pasal yang 30, tapi di Pasal 27 kita lihat bagaimana seorang Daud yang sangat terbuka di hadapan Tuhan. Yang mengizinkan Tuhan dalam berbagai masalah atau apapun tantangan dalam kehidupan dia. Dia bahkan membuat musuhnya itu terpukau. Jadi di 1 Samuel 27 kita bisa baca bagaimana Daud itu bahkan pada saat dia dikejar oleh Raja Saul. Dia itu ke kotanya musuh. Jadi di Gad. Dia berada di bawah satu raja yang Saul itu takut sama raja itu. Dan
dia adalah musuh daripada bangsa Israel. Tapi raja ini mengambil Daud. Karena saya yakin dia bisa melihat bahwa Daud ini orangnya apa adanya. Daud berada di bawah naungan musuh Israel yaitu Raja Akis, Raja Gad. Kemudian 1 Samuel 28 kita lihat bagaimana Saul kemudian lagi-lagi Saul dengan gayanya dia yang gak jelas. Dia mencari tahu Tuhan mana. Tapi Tuhan gak berbicara lagi kepada Raja Saul. Akhirnya dia mencari di 1 Samuel 28. Dia mencari paranormal untuk mendapatkan jawaban. Saya mau ingatkan saudara bahwa sekali lagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita mesti mencari Tuhan. Seringkali kalau kita gak mencari Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan. In order sangkin kita mau jawaban, segala cara kita halalkan. Kita lihat bagaimana Saul bahkan mencari paranormal. Panggil orang mati di kota yang namanya Endor. Kemudian 1 Samuel 29. Kita lihat Daud yang pada saat itu berada di Filistin. Yang dia memenangkan mengambil tanah untuk Raja Gad, untuk Raja Akis. Kemudian akhirnya pada satu waktu mereka mau menyerang Israel. Salah satu dari prince yaitu pangeran daripada raja itu menolak Daud. Dia bilang wah ini tengah jalan nanti dia bakal membelot nih. Usir. Kemudian Daud dibuang sama Raja Akis bilang udah lu balik aja. Walaupun gue suka sama lu tapi the prince everybody else doesn't like you. Go. Bahkan Daud ditolak sama Filistin. But that sets something up untuk Daud. Kita masuk ke 1 Samuel 30, ayat 1-8, saya akan bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, yaitu tempat di mana keluarga Daud dan semua keluarga daripada prajuritnya berada. Dia balik ke kota, ke hometownnya dia, pada hari yang ketiga setelah diusir. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Jadi ternyata dia balik bukan kepada rumah, tapi kepada rumah yang berada dalam kehancuran. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, dibawa semuanya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, Daud kembali ke Ziklag. Tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu dikatakan menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama, prajurit yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring. Saudara bisa bayangkan balik ke rumah untuk menemukan bahwa kota yang Anda bangun, mungkin bisnis yang Anda bangun, itu terbakar habis. Baru ditinggal bentar, balik habis semua. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam. Dikatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. So painful. Ayat 5 juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel. Dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Bukan cuma dia punya masalah. Tapi dikatakan karena rakyatnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bahkan prajurit-prajuritnya itu saking sakit hatinya, saking painfulnya bahwa anak-anak istri semua udah gone. Bahkan apapun rumah yang udah dibangun semua terbakar habis. Mau melempari dia dengan batu. Saya nggak tahu saudara apa yang saudara alami. But I feel like a few of you, berapa dari kita yang mungkin bisa relate to this. I've been walking with a few people in the church, and I can testify. Satu dua orang yang saya lagi jalan sama mereka experience this, mereka ngalamin ini. Everything seems to fall apart. Dan bahkan orang-orang yang harusnya di belakang dia malah mencoba untuk melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud dikatakan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. David choose to honor God.
Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Amalek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Berapa baik dari Anda kalau hari ini Anda mengalami ini, udah kagak ada waktu nanya deh. Hajar aja. Ini Daud luar biasa, kita mau belajar pada pagi hari ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? It's a simple question. Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bulan November ini kita akan belajar choose to honor. Tapi kita juga tahu bahwa bulan November ini kita merayakan Thanksgiving month. Di Thanksgiving month ini, di bulan November ini kita akan mengakhiri 1 Samuel sampai ending. Dengan kita melihat kehidupan Daud. The life of David. Daud adalah seorang yang menyembah Tuhan. Daud adalah seorang yang memberi in honor, dalam suatu kehormatan dia memberi kepada Tuhan. Bahkan di 2 Samuel 24 ayat 24 dikatakan, saya tidak akan memberikan Tuhan apapun yang doesn't cost me anything. Saya tidak akan memberikan sesuatu kepada Tuhan yang tidak berharga buat saya. Kemudian kita lihat bagaimana di minggu ketiga kita akan lihat bagaimana the life of David yang terus mau membangun. Membangun apa? Membangun rumah Tuhan. He honor God, dia menghormati Tuhan. Dia selalu bilang, Tuhan aku mau membangun rumahmu. Sampai bahkan Tuhan bilang, no. Keturunanmu yang akan bangun, kamu gak akan aku kasih untuk bangun. Karena tanganmu penuh dengan darah. Kita lihat bagaimana Daud adalah seorang yang trusting. This is the life of David. Dia adalah orang yang percaya. Kadang kalau saya baca apa yang Daud katakan, saya suka bertanya, what goes on in his mind? Apa yang terjadi di kepala dia? Kalau dipikir gak sesuai nalar. Tapi kok dia bisa percaya sama Tuhan sampai seperti itu? When I read the Bible, I like to ask that question. Saya gak suka, oh ya begini, udah lu harusnya begini, harusnya. Gue tahu harusnya gitu. Tapi gue jauh. Pas baca kok kayaknya gue gak punya hati kayak begini gitu. And I always pray, God, how to trust you like that. Dan yang terakhir kita melihat Daud adalah seseorang yang meninggalkan warisan. Bahkan barang-barang buat bangun rumah Tuhan itu udah banyak yang dipersiapkan oleh Daud. Saudara pikir Salomo bangun semua dari awal? No. It is written bahwa materi-materi dan blueprintnya semua itu dari Daud. Tapi pagi hari ini saya mau berbicara mengenai choose to honor in worship. Kita choose to honor in worship. Menyembah Tuhan. Suatu penyembahan. Worship is not just about singing. Penyembahan bukan hanya berbicara mengenai nyanyian, bernyanyi, but it's about honoring. Penyembahan perlu kita sadari. Worship banyak dari kita berpikir bahwa oh yang penting saya datang worship. No, it's not about the song that you sing. Bukan nyanyiannya. Tapi when you honor God dalam bentuk nyanyian. Amin. Jangan kita berpikir kalau kita nyanyi berarti worship. You know, banyak orang yang bisa nyanyi. But they are not worshiping. Worship is about honoring. Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masukilah pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Masukilah pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Baik dari kita suka, yang kita percaya adalah kita datang ke Tuhan. We come to God. Kita dapat breakthrough-nya. Kita diberikan terobosan. Kita diberikan mujizat. Kita diberikan berkat. Kita datang Tuhan beri berkat. Habis itu kita bilang, thank you Tuhan, gitu ya. Banyaknya harusnya secara nalar begitu. Tapi apakah saudara tahu bahwa di dalam firman Tuhan, that's not how it is. Di dalam firman Tuhan adalah you come, Anda datang dulu, dikatakan masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur. You come, you give thanks first, dan breakthrough happen. Anda datang dulu, Anda menyembah dulu, and breakthrough is happening.
It's counterintuitive, nggak sesuai dengan nalar kita pada umumnya. Karena kita berpikir bahwa ya lu kasih lihat gue dulu baru gue ngucapin syukur. But the way with God, cara Tuhan nggak seperti itu. God wants you to give thanks first. And then breakthrough happens. Honor begins at the gate. Penghormatan dimulai dari pintu gerbang. Saudara tahu kenapa di gereja kita nyanyi dulu, kita worship dulu? Kenapa enggak firman dulu, habis ngucap syukur, aduh firmannya enak, waduh dahsyat, luar biasa, saya dapat breakthrough, baru kita muji Tuhan? No, you know why? Because it's biblical, untuk kita datang, kita menyembah dulu. Banyak dari kita sekarang di gereja enggak lagi peduli soal praise and worship. Kita datang mungkin pasasan khotbah, orang ngerasa, yang penting gue dengar khotbah, gue sudah ke gereja. I want to tell you once again, honors begin at the gate. Suatu penghormatan, suatu pujian dan penyembahan, itu mulainya di depan. Anda bisa datang ke sini, cuma dapat pengetahuan, pastor ngomong ini, itu, mendapat sesuatu, for yourself, Anda keluar dan I got something. Okay, I'm going to use this. Saya akan pakai ini di hari Senin, hari Selasa. But my question is, apakah Anda tahu bahwa Anda datang ke sini untuk menghormati Tuhan, untuk menyembah Tuhan? Honor begins at the gate. Markus 6 ayat 1 sampai 6 kita lihat bagaimana Yesus pada saat itu masuk ke kota Nazaret. Di situ dia mau melakukan mujizat sama seperti kota-kota lain. But dikatakan, di situ dikatakan, Jesus was not honored. Dia tidak dihormati di rumah, di kota, in his hometown. And dikatakan, no mighty works happen there. Wow! If you think, masalah give thanks sama breakthrough cuma masalah pastor lagi coba-coba menjelimetkan kita. Mungkin pastor lagi coba negur kita biar datang pagian. You know what? At the end of the day, lu mau datang pagian, datang siangan, terserah lu. But I want to tell you the truth. Kebenarannya adalah pada saat kita memposisikan diri kita menghormati Tuhan. Saudara bisa datang telat. Sekali lagi, saya di sini bukan masalah orang telat. Tapi pada saat saudara datang telat, saudara datang dengan hati yang gak enak. Itu cukup buat saya untuk menghormati. Ada orang datang telat, petantang-petantang. Gue datang telat, peduli amat, siapa yang peduli gitu. Manusia mungkin gak peduli juga. But then God cares. I always learn in my house, when we do something wrong, yes kita akan terus buat salah. Kita masih manusia. But at least pada saat kita salah, we show an apologetic move. Karena gak gampang dan kita gak mau sebenarnya. Kalau bisa mah biar aja peduli amat. Gua telat so what gitu. Emang siapa yang berani marahin gua? But my prayer adalah kita bisa datang dengan hati yang menghormati Tuhan. I'm not saying you cannot be late. Banyak hal ya Anda juga ya, tapi ada juga Anda bisa lebih pagi bangun, lebih ini, lebih itu tahulah Anda tahu gitu. Tapi tetap aja yang namanya bangun pagi juga tiba-tiba ada sesuatu. Saya kalau lagi siap-siap di rumah, saya nggak boleh keluarin kata itu. Yang masih lama gitu. Itu bisa nggak ke gereja. Nggak boleh pertanyaan itu kalau suami-suami di sini. Baiknya kita cuma bilang, kalau saya belajarnya cuman, yang aku tunggu di mobil ya gitu. Di mobil sambil lihat jam, sambil berdoa, puji Tuhan, ngamuk ditahan-tahan dikit. Mereka naik ke mobil, cuman waktunya dikit, terus diomelin lagi kalau ngebut. Ngapain lu ngebut-ngebut? Ya begitulah. Jawabannya tidak bisa dijawab. Lu tahu sendiri kenapa gua ngebut. Karena lu lama banget sebenarnya gitu. But kita belajar untuk to be apologetic. Untuk kita tahu bahwa kita salah. I wasn't preparing this, but I think I'm gonna share this. 2 minggu lalu,
Kemarin saya cerita ini di Saturday Prayer dan juga di our I Care para head coach. I was sharing this. 2 minggu lalu sebelum khotbah, hari Sabtunya, I did something wrong. I did something so wrong that saya benar-benar come to a point where saya minta maaf sama istri saya. I think I failed. Gitu. And I tell my wife that night, saya bilang gini, I don't want to preach tomorrow. I don't feel like I want to preach tomorrow. But mana bisa ya telepon kayak, pastor tolong gantiin gue gitu kan, gak bisa begitu. And then pagi-pagi service 1, I was standing there, saya angkat tangan, I try to engage dengan worship semuanya. I cannot. Saya kayak, and my wife, istri saya ada di samping. And I cannot imagine dengan kesalahan yang saya buat, saya mau preaching dan dia akan mendengar gitu. Ada juga nanti sambil duduk dia bilang, sampah nih orang. But di situ I apologize to her, Bahkan waktu kita worship, I say, God, I cannot worship you. Yang I'm sorry for what I did. You know what? Again, I don't feel like I want to preach. Saya nggak mau khotbah. Saya bilang, can somebody else take over? And then I was standing there. Saya angkat tangan, saya puji Tuhan, saya menyembah Tuhan. I try to focus. Suddenly my wife came to me. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, it's okay. Dia bilang, I'm here with you. Go up and preach the sermon. At that moment, saya tahu. Karena di dalam pernikahan kalau salah satunya kebanyakan ngomong, tapi kemudian kita nggak menyatakan bahwa kita itu salah atau apa, pahit hatinya pada saat anak-anak ngelihat kita, istri ngelihat kita, lu di rumah kayak begitu, lu di depan dipuji-puji semua orang. Pahitnya, when you don't know how to reconcile that. Tapi seringkali itu terjadi karena kita nggak honor. Kita nggak punya merasa bersalah. But again, that's a bit about perjalanan kehidupan. Bagaimana kita harus honor, bahkan dengan apology. Saya ingatkan di tempat ini seringkali kita nggak merasa terapresiasi sebagai suami atau istri hanya dengan kata thank you. But sometimes kita terapresiasi dengan kata sorry. I'm so sorry if I hurt you. Kemarin waktu saya share di Saturday Prayer, saya senggol-senggol istri saya. Yang, I just share what happened 2 weeks ago. Terus dia bilang, share apa? I said, praise God. Berarti dia sudah lupa. Dia bilang, share apa? I said, give glory to God. But again back to Mark 6:1-6. Sekali lagi. Jesus wasn't honored in his hometown. Dan dikatakan tidak ada mujizat terjadi di tempat itu. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang mau mengalami mujizat breakthrough daripada Tuhan. I want to tell you this recipe. It starts with honoring. If you don't honor God, Jesus, dalam rupanya sebagai manusia, turn his back. Karena engkau menolak dia. Yesus bukan kayak orang Kristen yang suka maksa-maksa, udahlah maksa lalu pelayanan lalu ini. Enggak begitu. Karena kenapa? Orang dipaksa itu enggak punya honornya. Kalau Anda datang sendiri, saya mau melayani Tuhan, that's honorable. Kalau Anda dipaksa-paksa, nanti pelayanannya modelnya gimana? Gue dipaksa-paksa gitu. That's not honorable. In the way of God, honor is not optional. Penghormatan kepada Tuhan bukan sesuatu pilihan, but it's a protocol. Saudara mau ngalamin Tuhan, saudara harus menghormati Tuhan. Dia adalah Tuhan Allah. I challenge the team The Box. Mereka begitu banyak hal yang mereka mesti operate. Seringkali hadirat Tuhan
dirasakan oleh kita semua, saking mereka fokusnya, tapi saya doa, bahkan pada saat kita setting, pada saat begitu sibuknya, kita masih punya kehormatan kepada Tuhan. You can say, God, I honor you. Because that is the beginning. Itu adalah permulaan daripada hal-hal besar yang Tuhan mau sediakan buat kita. Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Tapi Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu itu. Saudara tahu kenapa saudara bisa mengucap syukur? Karena pintunya adalah apa yang Tuhan sudah lakukan buat Anda dan saudara. You have every reason. Bahkan perjanjian lama saja diajarin untuk mengucap syukur. Perjanjian baru, saudara punya alasan untuk mengucap syukur lebih daripada orang-orang perjanjian lama. Karena apa? Karena Yesus sudah mati buat kita. Yesus menjadi garansi daripada janji-janji Allah dalam kehidupan kita. As sure as that man, seyakin-yakinnya Anda, pada saat Anda melihat Yesus yang mati di kayu salib, begitulah janji-janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Fondasi daripada janji Tuhan bukan kehebatan kita, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan. Dikatakan, akulah pintunya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jesus as the door, give you reason to rejoice, untuk mengucap syukur dan untuk menyembah Dia. Amin. Ziklag saat itu adalah ashes. Dikatakan hangus satu kota. Problem begitu banyak. But David's first step, langkah Daud yang pertama is not handling. Bukan langsung, wah gue mesti ngapain. Enggak. He starts with honoring God. Tuhan, kau adalah Tuhan Allah. I strengthen myself in you first. Because if I don't strengthen myself in you, kalau aku nggak memperkuatkan kepercayaanku di hadapan engkau dan kepada engkau, I may even do crazy things. Saya akan melakukan hal-hal gila mungkin. But David's first step was honoring, not handling. Kata menyembah, kata honor. Dan sekali lagi penyembahan, kalau kita berbicara mengenai penyembahan, worship is not just singing, worship is it's about honoring, berbicara mengenai penghormatan kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa ada kata lain, yaitu kata persembahan. Offering is not just about giving. Ya, persembahan kita itu bukan hanya sekedar pemberian, but it's also about honoring. I want to tell you, persembahan itu bukan cuman giving, but it's about honoring. Ibrani mengatakan consider, dibilang pikirkanlah seberapa besarnya, how great this man was. Seberapa besar seorang yang namanya Melkisedek, sampai Abraham bapak kita semua katanya orang Ibrani, harus memberikan perpuluhan. Perpuluhan itu adalah tanda menyatakan kebesaran. God, you are great in my life. Me and my wife, kita memberikan perpuluhan. Tiap kali kita memberikan perpuluhan, I share this again. For many years, kita pegangan tangan. Karena kenapa? Karena 10% itu bukan ngetip. 10% itu bisa beli berapa kaleng susu gua gitu. It matters to me. As a father, 10% itu udah kayak motong tangan gua. Bukan gua ngasih ngetip. It's big. 5.500.000 untuk orang yang income-nya 5 juta itu besar. Bisa beli berapa kaleng susu buat anak-anak. Tapi I always said it's part of worship, bagian dari penyembahan kita. And we hold hands sambil gemeteran. Because yang kita katakan dalam hati adalah, God, if you don't protect us, kalau engkau gak mencukupi, bulan ini gua gak akan survive. Waktu pencet itu transfer, gitu kan. Karena udah kebayang, gak cukup. You can give without honor.
Anda bisa memberi tanpa penghormatan. But you cannot honor without giving. Doa saya adalah di IFGF Jakarta ini, jangan kita bilang, wah gua ngasih. I tell you, you give without honor, might as well don't give. Tuhan yang punya segalanya. He owns everything. Matius 6 ayat 21 dikatakan di mana hartamu berada, honor what you honor. Di situ juga hatimu berada, that's how you give. Saya selalu suka bilang sama orang-orang di sekitar saya, when you wanna honor God, kalau kita mau memberi kepada Tuhan, give in style. Maksudnya apa? Baik dari kita kalau give tuh biar gak repot. Misalnya ya. Kita gereja titip beli makanan. Tolong dong beli makanan 100 packs buat volunteer misalnya. Pas Hasan mau bayar, orangnya bilang, gak usah lah. Dari gua aja. My question, pada saat dibilang gak usah lah dari gua aja. Ya bagus, but I don't like that style of giving. Karena seringkali biar gak repot, udahlah. Saya bilang, why don't you give a bit in style? Lu terima uangnya. Kalau benar-benar lu mau ngasih, repot dikit taruh di kantong persembahan. Some of us give out of convenience. Udahlah cancel aja biar beres. AR dan AP di cancel dikit, sisanya lu bayar ke gua. Sama manusia begitu oke lah ya, biar gak repot transaksi. But when you give to God, give in style. Kalau gereja nitip sesuatu, terima uangnya. Mau ngasih, Tuhan aku kasih engkau. Give in style. Jangan give out of convenience. Sekali lagi bukan tingkah lakunya, tapi hatinya. Daud mengatakan, saya tidak akan memberikan Tuhan apapun that does not cost me anything. Dari gereja sama aja kan dapat duitnya. It's not that. Trust me. Ini adalah rumah Tuhan. Saya berdoa di sini setiap dari kita bisa benar-benar menyembah Tuhan. Menghormati Tuhan. It's not about the amount that you give. It's about the heart. Hati yang saudara berikan. And the third one, pelayanan. Serving is not just about doing. Di sini saya selalu mengajak teman-teman di sini untuk pelayanan, volunteer. Yang punya 2 jam 1 minggu, give it. Tanya, Pastor, how can I help? Gue cuma punya sejam 1 minggu. Di antara kelas, bagaimana cara saya bisa melayani Tuhan di tempat ini. I pray dari full timer kita bilang, let's figure something out that even 2 jam, sejam orang mau melayani Tuhan bisa mempunyai kesempatan itu. Gak usah yang lebih-lebih setiap kali ngerjain sesuatu buat gereja Tuhan, it like cost your life gitu. Tiba-tiba lu mesti buang semua pekerjaan lu. Because serving is not just about doing, bukan hanya sekedar mengerjakan, but it's about honoring. Memberikan penghormatan kepada Tuhan. Mary dan Martha, Lukas 10. Ini kalau lampu terlalu terang begini, saya gak bisa lihat jam, jangan salahin saya ya. I'm just giving excuse. Kelihatan kok. Kita lihat Mary dan Martha. Maria dan Martha. Seorang Martha yang menyiapkan begitu banyak hal buat Tuhan Yesus. Sepertinya dia memberikan penghormatan buat Tuhan kan. Tuhan datang ke rumahnya, dia siapin. Segalanya dia siapin. Nah, kalau kita baca di ayat 40. Dia itu maki-maki Tuhan. Dia bilang, Tuhan apa? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dia bukan marahin Maria gak bantuin dia, tapi dia marahin Tuhan mengizinkan Maria tidak bantuin dia. Ini orang yang so focus in doing, dia terlalu fokus kepada mengerjakan sampai dia lupa. Dia mengerjakan ini untuk menghormati tamunya, tapi dia lupa. Tuhannya dimaki sama dia. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku
engkau membiarkan saudaraku tidak membantuku. Ini orang yang dia lagi mau siapin makanan yang harus dia honor, dimaki sama dia. Ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang melihat pelayanan hanya sekedar get things done. God does not need your busyness. He desires your bow. Tuhan tidak perlu kesibukanmu. Dia butuh penghormatan daripada engkau. Dia mau penyembahanmu. Berbicara mengenai honoring, I want you to realize that honoring God, menghormati Tuhan adalah fondasi daripada penghormatan kita terhadap yang lainnya. Berapapun saldo bank Anda di tempat ini, saya berdoa, leader-leader di tempat ini, you don't care, that's not your problem. Orang itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. When you honor God, you honor them. Whatever they are, whoever they are. You don't need to like them, Anda gak usah suka sama mereka, mungkin beda pandangan. But you need to honor them. Karena mereka berharga di mata Tuhan. Honor your life, honor your marriage, kita akan belajar di 1 bulan ini. Honor your parents, menghormati mereka. Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikahanmu, terhadap perkawinanmu. It's not a coincidence. Bulan ini, di bulan Thanksgiving ini, kita akan ada marriage conference. Sekali lagi saya ngajak setiap dari Anda untuk be equipped, grow di dalam pengenalan akan apa sih pernikahan itu. Kalau Anda mau masuk dalam jenjang pernikahan, you're welcome. This is marriage conference, not marriage grow yang hanya untuk berapa tahun. You want to know about marriage? We'll provide you the balcony. Balkoni di atas. Di WHC ada balkon di atas. Yang married mungkin di bawah. Yang belum married gak apa-apa, datang belajar. Because you understand, kalau saudara tahu bagaimana, what is God's view on marriage. You know how to honor them. Honor is the small ingredient that turns your singing, your giving, your doing into worship. Penghormatan adalah bahan kecil, the little small ingredient. Small does not mean gak penting. As a matter of fact, seringkali hal-hal yang kecil itu sangat critical dan crucial. Honor is the small ingredient that turns your singing, yang mengubah nyanyian, pemberian, dan perbuatanmu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Give honor to you, God. Kami mau melihat breakthrough, kami mau melihat mujizat, yes. But we know it all begins with honor. We want to honor your presence. Kami mau hormati hadiratmu, hadirmu bahkan di tempat ini. Takkan pernah ku bawa lift up your hand, lift up your heart. Semua
hati, di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembah yang mengalir di hatimu sebagai penyembahanku. Mazmur 50 ayat 14 berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan, aku berdoa di tempat ini. No, let's just take this 1 minute. Everybody just say thank you. Kita belajar mengucap syukur. Dari dalam hati kita katakan, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Giving thanks is not optional, it's a protocol. Tuhan, ajar kami untuk masuk dalam berkat-berkat-Mu melalui pintu gerbang ucapan syukur. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari kita akan akhiri Sunday service pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, aku berdoa saat ini setiap tangan-tangan yang terangkat. Ini adalah tangan-tangan yang penuh dengan ucapan syukur. Tangan-tangan yang siap menerima terobosan. Tangan-tangan yang hatinya, pandangannya gak melekat pada terobosan, tapi kepada Engkau dengan ucapan syukur. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bukan karena kebolehan, kehebatanmu, tapi karena Tuhan senantiasa bersama dengan kamu. Kau akan senantiasa mengucap syukur, and you will keep on giving thanks until that breakthrough happens in your life. Anda akan terus mengucap syukur sampai terobosan itu Anda terima di tangan Anda. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami serahkan semuanya, hidup kami, pernikahan kami, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. In Jesus' name, everyone in agreement said, amen, amen, amen. God bless you. Happy Sunday. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.